Hai guys, kembali lagi ke channel saya kali ini. Ada beberapa istilah yang beragam dalam hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama buruh, kedua pekerja, yang ketiga karyawan, yang keempat pegawai, yang kelima kuli, yang keenam tenaga kerja, yang ketujuh majikan, yang kedelapan pengusaha. Setelah buruh, yang pertama secara khusus Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan secara resmi, terang-terangan, dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya. Yang kedua, pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, dan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja atau dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini jelas pengertiannya terkait dalam hubungan kerja, bukan di luar hubungan kerja. Istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan baik di luar dan di dalam hubungan kerja. Sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. Istilah majikan dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1942 tentang jaminan sosial tenaga kerja, dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengertian pengusaha dijabarkan orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Orang persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Orang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengertian ketenagakerjaan. Sutikno dalam artikel menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain, dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung berkaitan paut dengan hubungan kerja tersebut. Unsur-unsur hukum ketenagakerjaan yaitu serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Yang kedua, asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemertaan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat privat, hukum
ketenagakerjaan bersifat publik, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Ketenagakerjaan pertama tenaga kerja yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan dan peningkatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, masa selama bekerja yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Yang ketiga, masa setelah bekerja yaitu masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian. Hukum ketenagakerjaan tidak menyebut pengaturan. Yang pertama, suatu kerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Kedua, kerja dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Ketiga, seorang pengurus atau wakil suatu organisasi perkumpulan. Hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan kerja menurut Supomo ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan berusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Unsur hubungan kerja ada 4. Yang pertama, adanya pekerjaan. Yang kedua, adanya perintah orang lain. Yang ketiga, adanya upah. Yang keempat, ada terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak satu yaitu buruh mengikat diri untuk menyerahkan kerjanya kepada pihak lain untuk menunjukkan dengan upah dalam waktu tertentu. Yang kedua, Ahmad berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Di samping alasan di atas, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap, yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Syarat ini terbagi 2 macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material diatur pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecepatan melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperbolehkan. Yang keempat, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan kerja itu terbagi ada 3. Yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga, ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Pertama, pengusaha dilarang memperkerjakan antara pukul 11 malam sampai jam 7 pagi terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan jam 5 pagi. Perlindungan penyandang cacat. Sebuah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat itu wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Bentuk perlindungan tersebut itu seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri. Dan pula perlindungan anak. Pengusaha atau perusahaan dilarang memperkerjakan anak, terkecuali anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun. Itu pun untuk melakukan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisiknya dan kesehatan fisik serta mental dan sosialnya. Program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, program jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, perlindungan upah atau upah minimum, upah lembur. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Oke guys,